Oke teman-teman, jadi ini sedikit informasi buat teman-teman semuanya kan. Dan ini adalah tabung dari Oakleaf Benjamin Franklin ya teman-teman. Nah, jadi ceritanya ini tabung sudah diganti teman-teman. Saya yakin ini tabung sudah diganti karena tidak presisi lagi antara lubang tabung depan ini dengan transfer ini teman-teman. Tekan menutup transfer ini tidak sesuai lagi teman-teman. Alhasil sangat susah dimasukkan ke dalam bambunya ini teman-teman. Sangat sempit sekali teman-teman. Di depan dia tidak sempit, longgar. Pas di belakang dia sudah sangat sempit teman-teman. Karena depan ini kan ada cokan teman-teman. Jadi tidak terlalu sempit. Pas di belakang sudah tidak ada cokan lagi, tidak ada lubang lagi sama sekali. Ini sudah sangat sempit teman-teman. Jadi ini kendalanya bocor teman-teman, bocor dari sini. Nah, kemudian dari palep ini kalau Benjamin sangat susah untuk ditemui teman-teman. Sangat susah sekali di sini teman-teman untuk ditemui. Ini sudah sekitar 1 bulan juga baru dapat nih teman-teman. Jadi selalu kendalanya bocor dari sini teman-teman, dari sini ya. Ya, dari sini dia. Dan ini juga dikarenakan apa namanya, tabungnya ini, outset tabung ini, nah diameter ini UD luarnya, outset diameternya ini miring teman-teman. Dalam artian bukan miring karena dratnya teman-teman, tapi ini karena bukan tabung bawaannya, jadi tidak sesuai dengan penutup tabung ini teman-teman. Ya, jadi ini sedikit ngembung teman-teman di sininya, sedikit ngembang. Jadi saya harus amplas ataupun kikir teman-teman sampingnya ini agar dia sejajar dengan penutup tabung luar. Jadi ini sangat susah sekali teman-teman bongkar pasangnya karena dia sangat rekat teman-teman. Ini dia tabung bagian luarnya ini menyentuh bambunya teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini sudah saya amplas sedikit, sudah saya kikir sedikit, masih menonjol teman-teman. Ini dia. Oke. Apakah perlu kita buka teman-teman untuk menunjukkan bagaimanakah isi dalamnya? Dan ini sangat rumit teman-teman. Sangat rumit sekali cara mengatasinya teman-teman. Jika dia tidak sesuai palepnya dengan rumah palepnya, dia selalu dalam keadaan bocor terus teman-teman, bocor terus dia. Dan tabung luarnya ini tadi tidak sesuai, kendalanya bocor dari luar terus ya teman-teman. Jika tabung ini tidak sesuai, karena dia miring teman-teman, masuknya selalu miring teman-teman. Nah, walaupun sudah kita tambah tempat karetnya ini menjadi 2, dia tidak tertutup teman-teman, tidak tertutupi sama karetnya teman-teman. Karena kan ini tadi harus kita amplas dulu. Ini sampingnya, nampak kan, kelihatan teman-teman. Iya, dia seperti ini, ngembung dia teman-teman, karena agak miring dia. Di sini agak masuk dalam teman, di area kanan, tapi di area kiri ngembung dia teman-teman. Makanya sangat susah dimasukkan teman-teman. Dan pas kita taruh ke dalam, dia bocor terus teman-teman dari karet ini. Ya, kita sudah sering ganti palep juga dari dulu. Karena udah 1 bulan di sini teman-teman. Sudah saya buka sekitar 5 kali nih. Jadi pemiliknya tidak cerita kalau tabungnya sudah pernah diganti teman-teman. Aduh. Begini nih teman-teman. Sangat ribet sekali teman-teman. Sangat ribet sekali. Kalau pemilik saja tidak tahu kendalanya di mana, dan pemilik saja tidak tahu bahwa spare part dalamnya sudah diganti. Ini cukup menyusahkan mekanik ya teman-teman. Cukup menyusahkan kita dalam memperbaiki teman-teman, karena kita tidak tahu pasti teman-teman kerusakannya di mana. Begitu, harus kita tes dulu. Kalau kita tes dulu dia butuh waktu yang sedikit lama teman-teman. Itulah. Jadi teringat saya ada VCP juga kemarin begitu. Pemiliknya juga tidak tahu pasti kebocoran di mana teman-teman. Jadi kalau sistem PCP kan bocor satu bisa jadi merambat ke sel-selnya lainnya teman-teman, bahkan palep juga.
Jadi dia tidak cerita, bagaimana kita kasih solusi coba. Kalau kita tes di tekanan rendah, contohnya nih di PCP teman-teman, di unit PCP. Kalau kita tes di bagian rendah ataupun di tekanan rendah, maka dia terjadi kebocoran tidak di tempat awal teman-teman, bisa jadi di pintu valve. Itu pengalaman. Jadi kalau pemiliknya tidak cerita bahwa awalnya kebocoran di adaptor ataupun sambungan, kita tidak tahu teman-teman, karena dia harus dipompa penuh dulu. Begitulah kira-kira teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau mau servis senapan ataupun perbaiki senapan, ceritakan dulu kendalanya di mana gitu. Istilahnya sakit kita, sakit kepala atau sakit perut gitu. Nanti sakit kepala kita kasih obat sakit perut. Nanti sakit perut kita kasih obat kusuk ya kan. Obat kusuk kasih obat minum. Ya, tidak sesuai teman-teman. Jadi gitulah dia teman. Jangan salah minum obat. Jadi kalau obat kusuk kita minum, yang ada tambah parah teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Ini kita ganti karet dulu lagi, karena udah sering ganti juga. Ini sudah bocor lagi nih, tabungnya sudah diganti teman-teman. Oke, ini kita apakan dulu, kita pasang dulu teman-teman. Semoga saja bisa berhasil. Untuk pengetesan sebelum dipasang tadi sudah aman teman-teman. Ini tinggal kita amplas dikit lagi biar masuknya span ya, tidak nolak kanan dan kiri. Oke. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan semoga bisa membantu para bediler pemula ya teman-teman, dan tidak menyusahkan mekanik. Oke, semoga saja video ini bisa membantu buat teman-teman dan tidak menyusahkan para mekanik ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, tolong diceritakan penyakitnya apa, kendalanya di mana ya kan, sebelum kita perbaiki gitu, sebelum diantar ke servis ya teman-teman, atau ke mekaniknya, untuk mempermudah teman-teman dan menghemat biaya juga ya kan. Oke, selamat beraktivitas kembali teman-teman, dan salam satu laras, salam satu hobi, salam bediler.